keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Hadir Bu. Hadir Bu. Kristi, Ada. izin Bu. Piano. Mahir, Hadir. Juliana Rafael, Marsha Faisal Abdina, Kaisa Hanisa, Hadir Bu. Mufais Ramadan, Bisa. Wafila, Rufina, Hadir. Muhammad Faisal Maulana, Muhammad Saputra, Bisa Putra. Kabupaten Muhammad Maulana Tasawir, Bagian kan kena. Muhammad Syarif Putra, Nadine Azara, Izin. Dir, Nafisha Alwi, Maida, Nopal Ferdiansyah, Nopal Ferdiansyah. Badian pakai kata. Bagis, Nopal Ferdiansyah. Rina, Isam. Rizky, Safira Kita, Jauh Rizky. Hadir, Jauh. Salsabila, Salwa, Ella. Sami Rasya, Yasmin Laksan, Pulang kali. Izin. Salim Bayat,
strawberry. Ya, kalau buat kopi berarti perbandingan kopi dan gula. Oke. Jadi sekarang kita belajar rasio 2 kuantitas. Kalau kemarin kan belajar mengenai rasio 1 kuantitas. Jadi kita belajar tentang rasio 2 kuantitas. Nah, ada tuh tujuan pembelajaran kita. Nopal, bacakan tujuan pembelajarannya. Kasih besar sekarang. Besar, melalui pengamatan konsep peserta didik, kasih besar suara. Gak bisa kasih besar suara. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini itu ada 2. Yang pertama, melalui pengamatan konsep, peserta didik dapat mendeskripsikan. Apa itu mendeskripsikan? Memberi pengertian mengenai rasio 2 kuantitas dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan penugasan, peserta didik dapat menganalisis pemecahan masalah rasio 2 kuantitas dengan benar. Masih soal cerita, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Yang berjudul perbandingan 2 kuantitas. Di mana materi ini merupakan materi kelas 5 sekolah dasar. Nah, anak-anak perlu diketahui ya bahwa materi perbandingan 2 kuantitas merupakan materi lanjutan dari sebuah bilangan pecahan. Nah, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Oke, dan berikut perhatikan videonya. Nanti kalau belum paham sama penjelasannya boleh Seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa pecahan juga merupakan sebuah perbandingan. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan yang berikut ya. Sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa dan siapkan alat tulisnya ya. Baik sahabat berprestasi, perhatikan gambar berikut. Di sini, Ibu memiliki gambar apel dan jeruk. Sekelompok apel dan sekelompok jeruk. Nah, jika ditanyakan berapa perbandingan apel terhadap jeruk, maka mudah sekali ya, jawabannya adalah 15 berbanding 10. Nah, perbandingannya ditandai dengan tanda titik 2 atau bagi ya. Nah, anak-anak, 15 adalah banyaknya apel
kemudian 10 adalah banyaknya jeruk. Kemudian, jika ditanyakan berapa perbandingan paling sederhana dari kedua gambar berikut, nah, maka mudah sekali, di mana angka 15 dan 10 harus dibagi dengan angka yang sama. Ini sama saja seperti menyederhanakan pecahan ya, di mana setiap angkanya harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, 15 dan 10 bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu berapa ya? Betul sekali anak-anak, jawabannya adalah 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3, dan 10 dibagi 5 hasilnya 2. Maka jika yang ditanyakan adalah perbandingan paling sederhana, maka perbandingan yang di atas ini harus kita sederhanakan dengan membagi angka yang sama. Maka jawabannya adalah 3/2. 3/2 ini merupakan perbandingan sederhana dari 15/10. Nah, perlu kalian ketahui bahwa 15/10 adalah banyaknya apel dan jeruk. Kemudian 3/2 adalah perbandingan sederhananya setelah kita sederhanakan. Nah, itu ya. Ini adalah pengenalan dari perbandingan dua kuantitas. Nah, apa sih itu dua kuantitas? Nah, dua kuantitas itu merupakan dua objek yang berbeda, ya, atau dua kelompok benda yang berbeda yang harus kita bandingkan, ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana jika perbandingan dua kuantitas ini bentuknya soal cerita. Nah, perhatikan baik-baik soal berikut ya anak-anak. Ibu membuat adonan kue menggunakan gula dan tepung terigu. Nah, ini merupakan dua kuantitas karena ada gula dan tepung terigu yang dijadikan sebuah kue. Kemudian, perbandingan berat gula dan tepung terigu yang digunakan Ibu adalah 3/8. Nah, ini 3/8 merupakan perbandingan yang sudah sederhana antara gula dan tepung terigu. Jika Ibu menggunakan 6 kg gula, berapa berat tepung terigu yang Ibu gunakan? Nah, 6 kg gula adalah jumlah aslinya. Jumlah atau banyaknya gula yang digunakan Ibu. Kemudian 3/8 merupakan perbandingan sederhana antara gula dan tepung terigu. Jadi kalian harus pahami baik-baik soalnya ya. Yang ditanyakan berapa berat tepung terigu yang Ibu gunakan. Di sini baru ada banyaknya gula. Nah, kemudian yang ditanyakan banyaknya terigu yang Ibu gunakan. Baik, supaya kalian memudahkan pengerjaan soal ini, Ibu akan menjelaskan yang diketahuinya terlebih dahulu, bahwa terdapat perbandingan gula dan berat tepung terigu, yaitu 3/8. Ya. Kemudian berat gula yang digunakan adalah 6 kg. Lalu yang ditanyakan adalah berapa berat tepung terigu yang digunakan. Nah, kita jawab. Ini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya anak-anak, perhatikan baik-baik. Antara gula dan perbandingan tepung terigu, kita lambangkan dengan T. G itu gula, T itu tepung terigu. Perbandingan sederhananya adalah 3/8. Dan terbalik ya anak-anak ya. G itu 3, gula itu perbandingannya 3, terigu itu perbandingannya adalah 8. Nah, kemudian sini diketahui bahwa berat gula adalah 6 kg. Sini 6 kg. Maka yang ditanyakan adalah berapa berat tepung terigu. Nah, jika perbandingannya 3/8, nah maka jumlah aslinya di sini 6. Lalu di sini berapa nih banyaknya tepung terigu? Nah, itu yang akan kita bahaskan. Perhatikan baik-baik ya anak-anak.
Jawabannya, nah, cara pengerjaannya ini langkah yang paling penting, di mana yang ditanyakan adalah berat tepung terigu. Sama dengan yang pertama kalian tulis adalah perbandingan tepung terigu. Kenapa yang ditulis perbandingan tepung terigu? Karena yang di atas adalah yang ditanyakan terlebih dahulu. Perbandingannya kita taruh di atas jika yang ditanyakannya adalah tepung terigu. Ya. Kemudian yang di bawah adalah perbandingan gula, di mana jumlah gula atau banyaknya gula yang digunakan itu sudah diketahui dalam soal. Jadi kita harus menaruhnya di bawah. Selanjutnya terakhir dikali berat gula yang ada dalam soal. Lalu bagaimana cara menuliskannya? Perhatikan, ini berat tepung terigu sama dengan 8. Nah, karena 8 adalah perbandingan tepung terigu. Ya, dalam soal sudah diketahui. Kemudian perbandingan gula. Perbandingan gula berapa? Yaitu 3. Dikali dengan 6. 6 adalah banyaknya gula yang ibu gunakan. Paham ya? Ini kita kembali lagi kepada perkalian pecahan, di mana 6 merupakan bilangan pecah, 8/3 merupakan pecahan biasa. Masih ingat ya? Kalau ada bilangan cacah, maka harus dirubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, maka ini mudah anak-anak, tinggal 8/3 dikali 6/1. Caranya, jika angka yang menyilang bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. 8 dan 1, nah itu sudah sederhana. Kemudian 6 dan 3, wah 6 dan 3 bisa kita bagi dengan angka 3 ya. Di mana 6 jika dibagi 3 menghasilkan 2. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, maka kita kalikan ya. 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Kemudian 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Maka hasilnya tepung terigu yang digunakan ibu adalah 16 kilogram. Nah, ini dia jawabannya anak-anak untuk soal cerita nomor 1. Jadi, sederhananya seperti ini ya anak-anak ya. Perbandingan gula dan tepung terigu itu perbandingan sederhananya adalah 3 berbanding 8. Nah, kemudian kita sudah tahu bahwa jumlah sebenarnya yang digunakan adalah gula sebanyak 6 kg, kemudian tepung terigu adalah 16 kg. Atau perbandingan sederhana dari gula dan tepung terigu adalah 3 berbanding 8. Ya, jumlah aslinya 6 berbanding 16. Itu anak-anak. Jadi kesimpulannya, tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat adonan kue adalah 16 kg. Nah, demikian anak-anak penjelasan ibuan nomor 1. Video tersebut ada yang belum ngerti? Ya. Ya? Ada yang punya Tipex? Tipex. Nggak ada? Ada yang punya Tipex? Kalau ada ibu mau pinjam.
Begini, coba.
Dengar saja. Nggak mengerti. Oke, perhatian. Jadi, kita akan bersama nomor 5.
Kamu kemana lagi? Di mana?